sih yang hari ini masih menggantung di awan-awan? Membayangkan suatu sosok kembali yang saya hadirkan untuk Anda semuanya, membuka inspirasi dan cakrawala Nusantara untuk Anda. Siapa tokoh yang akan kita hadirkan hari ini? Beliau adalah Haji Edi Anwar, yang titelnya lumayan panjang. Nanti kita akan cerita lebih banyak, merekam jejak beliau dari politisi menuju pelayan kesehatan. Seperti apa ceritanya? Kita coba. Selamat malam Pak Eden. Oh, saya lupa, Pak Edi Anwar ini gak kenal istilah malam. Walaupun malam beliau selalu bilang pagi. Selamat pagi Ajo. Luar biasa, keren sekali hari ini. Seperti biasa saya harus tetap memuji sampean. Walaupun umur sudah banyak, tapi energi mudanya itu masih tetap nampak hari ini. Apa aktivitas hari ini? Cukup banyak ya, aktivitas rutin. Kita selalu memantau pelayanan kesehatan, kemudian berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di bawah. Ini hal yang menarik. Saya ini terkesima campur agak bukan heran, tapi boleh bangga. Karena Edi Anwar ini adalah salah satu tokoh yang lahir di Tubaba, kemudian besar di Tubaba, mengukir sejarah itu lebih banyak di luar, kemudian kemampuannya beliau bawa pulang lagi ke Tubaba. Maka hari ini saya ingin membawakan satu cerita unik beliau merekam jejak politisi yang beralih atau yang bertransformasi ke pelayan kesehatan. Luar biasa. Boleh cerita sedikit ini Om Edi Anwar, bagaimana dengan dulu di awal berjuang sehingga ini luar biasa. Karena ada satu bukan gimmick tapi semangat yang harus diwariskan kepada kami yang muda-muda, anak desa dari Tiu yang kemudian menjadi hal yang luar biasa. Boleh cerita? Mungkin saya awali karena tadi Mas Wawan ngomong ya, seorang politisi bertransformasi pada akhirnya menjadi aktivis kesehatan, menyiapkan fasilitas kesehatan dan seterusnya. Jadi begini Mas Wawan, saya separuh lebih usia saya ini habis mengulangi episode yang lalu, habis di dalam dunia politik. Dan sampai dengan hari ini masih juga tercatat sebagai salah satu pengurus partai politik. Ini dilatar belakangi di era tahun 88, di mana pada waktu itu masih zaman Orde Baru ya, zaman Orde Baru. Saya melihat kesenjangan, ketatanegaraan, demokrasi kita mati pada saat itu. Sehingga pada saat itu tahun 88 itu saya masih kelas 3 Semeya Negeri 1 Bakahuni. Oh, saya kira kelas 3 SD. Saya umur berapa? Kalau sudah SMA, wajar kalau jangan ya. Jadi jiwa anak seorang petani kecil ini memberontak. Kenapa negeri ini kok seperti ini? Gitu. Singkat cerita, pada saat itu ada pilihan partai politik karena saya berpikir saya harus menyalurkan aspirasi ini kepada partai politik. Walaupun saya sadar karena sistem kita pada saat itu luar biasa, sistem zaman Orde Baru itu. Saya sadar akan risikonya. Singkat cerita saya putuskan saya masuk Partai Persatuan Pembangunan pada waktu itu. Saya masih jadi kelas 3 SMA dan jadi komisaris kecamatan kalau bahasa Jawa dulu. Kalau sekarang ini PAC ya. PAC di Kecamatan Tulung Tengah. Nah, beranjak dari situ, kemudian saya nggak puas juga gitu. Saya harus ada backup dari kepemudaan karena waktu itu saya masih seorang pemuda, masih lajang gitu. Kemudian saya masuk gerakan pemuda Ansor. Terus jadi nafasnya itu memang dari organisasi keagamaan dulu waktu itu. Berawal dari saya berpikir ini saya harus mengaktualisasikan pemikiran anak petani ini, gitu, yang serba kekurangan ini dalam konteks bagaimana negeri ini bisa menjadi sebuah negara yang betul-betul keterbukaan, reformasi dan seterusnya. Itu awalnya Mas Wawan. Kemudian berjalanlah itu dan
kaget juga saya gitu kan. Tahun 99 gitu. Pada saat itu saya sudah tahu bahwa mulai tahun 97 tanda-tanda akan ada perubahan besar di negeri ini gitu. Sudah kelihatan. Tahun 98 kita ke Rismon, sehingga terjadilah usia pemilu 97 itu hanya berumur 2 tahun. Jadi 99 ada reformasi, kita pemilu ulang. Dan anak petani ini kaget, saya haru, saya menangis pada saat itu karena saya memasukkan pencalonan saya melalui Partai Persatuan Pembangunan. Saya dinyatakan oleh panitia pemilihan daerah PPD pada waktu itu, saya dinyatakan saya bisa jadi anggota dewan. Saya terpilih pada saat itu. Pada saat itu luar biasa. Artinya gini, berarti pemain di Anwar ini ngalami dong tekanan-tekanan dari rejim yang notabene bawah satu. Nah, itu boleh cerita dikit dong, jadi pengalaman sehingga anak-anak milenial zaman sekarang yang notabene sudah tinggal menikmati kebebasan ini bisa ingat sejarahnya itu. Boleh cerita sedikit itu? Sedikit ya saya ceritakan. Betul-betul demokrasi tidak ada pada saat itu. Mati total. Kita menyampaikan pendapat saja bisa ketangkap kita pada saat itu. Tetapi jiwa muda ini terus bergelora karena saya yakin betul bahwa Orde Baru akan jatuh dengan sistem yang tidak benar, tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Ya, kalau zaman sekarang enak Mas Wawan, orang menyampaikan aspirasi dijamin oleh undang-undang bebas, walaupun kadang-kadang sorry ya saya para penyampai aspirasi ini kadang-kadang melampaui batas juga, menghujat dan seterusnya. Itu sudah enak karena udah dilindungi undang-undang. Kalau kami dulu pasang bendera partai aja dilarang. Gitu. Itu bisa jadi kita menyampaikan jadi jurkam aja dipotong-potong gitu, dihalang-halangi dan seterusnya. Maka sekarang bersyukurlah negara kita lebih bagus daripada sistem demokrasinya dengan sistem demokrasi gitu. Kalau tidak ada reformasi nggak mungkin lah Edi Anwar anak petani kecil kok bisa jadi anggota dewan, itu kayaknya mimpi banget lah pada saat dari Partai Persatuan Pembangunan lagi gitu Mas Wawan. Tetapi kan bukankah dulu Partai Pembangunan itu termasuk salah satu partai yang lebih aman ketimbang PDI zaman dulu sepertinya? Kalau ada satu kontras ya. Karena saya generasi terakhir ikut diseret kayak kala itu gitu. Nah itu sampai segitunya penekanan zaman itu sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia ini khususnya di Tulambang Barat ini juga ikut andil dalam pergerakan. Ya, aman mungkin karena kepiawaian ya ketua umum partai pada saat itu beliau memilih kondisi yang betul-betul tidak frontal, tetapi tujuan harus berjalan gitu. Tapi pada praktek di lapangannya enggak juga sih Mas Wawan. Artinya kita menyampaikan aspirasi juga masih tersekat, masih terbatas dan seterusnya. Nah, berangkat dari situ Mas Wawan. Sampai dengan hari ini nggak bisa saya menghilangkan jiwa politisi saya. Setelah saya analisa, ternyata tujuan seorang politisi bukan saja hanya duduk di kursi legislatif, tetapi bagaimana dia bisa merangkum ataupun mengakomodir aspirasi masyarakat garis bawah itu yang terpenting gitu. Jadi salah juga kalau di era-era sekarang ini orang masuk partai politik baru 2 bulan 3 bulan kepingin jadi anggota dewan. Ini kurang pas juga menurut saya. Lu terlalu naif dan gokil. Kira-kira begitu. Jadi saya jadi dewan pertama di tahun 99 sampai dengan tahun 2004 ya, tahun 2004 kemudian terus bergelut terus di kepemudaan yang di Gerakan Pemuda Ansor, bahkan saya sempat jadi satu-satunya komandan Banser waktu itu. Iya. Dan mohon maaf Mas Wawan, Nahdlatul Ulama ini kan identik dengan warga Pulau Jawa. Pulau Jawa betul. Jadi kalau sampai ada warga pribumi asli Lampung masuk ke Nahdlatul Ulama, kayaknya masih jarang-jarang pada saat itu. Gitu. Tapi bukan pembatasan ya. Tapi memang keterbatasan. Memang keterbatasan informasi dan memang perlu sosialisasi organisasi ini. Itu Mas Wawan. Terus saya menghabiskan waktu di organisasi
karena saya pikir terlepas dari organisasi politik, kemudian di organisasi kepemudaan saya besar, banyak ilmu pula dari gerakan pemuda Ansor yang saya peroleh. Kemudian selesai itu saya masuk jadi pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah ini periode yang Dan sampai hari kedua. Iya, sampai hari ini Sampai saya dengan hari ini. Oke, saya sedikit ngulik sejarah ya kan. Kenapa hari ini saya kepingin tertarik sekali nggak bahas tentang rumah sakit Asifanya. Bukan berarti rumah sakit Asifah itu kita tinggalkan dan tidak. Tapi rumah sakit Asifah ini menurut saya, nanti Om yang benar ini kira-kira. Ini adalah salah satu bentuk refleksi janji beliau ketika anak petani ini kemudian bisa mencapai satu titik tataran yang memang sesuai dengan apa yang sudah menjadi cita-citanya Om Edi Anwar, itu kembali dengan bentuk rumah sakit. Nah, cuman di sini saya boleh bangga sedikit. Haji Edi Anwar SHI MH, lahirnya di Panaraga 6 Juli 1969, tepatnya 53 tahun per tahun ini. Tidak mudah, tapi lihat masih seperti itu likur tahun. Kemudian beliau itu tinggal di Dayamurni di lingkungan 2 RT 01 RW 01 Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tumijajar, Tulang Bawang Barat. Kemudian ini ada yang menarik. Ternyata orang hebat ini SD-nya di SD 3 Margomulyo. Kok bisa Dayamurni SD-nya di Margomulyo? Boleh cerita atau ada ingat guru yang mungkin jenengan masih ingat teman sekolah di SD 2 ya? Mungkin yang hari ini mau ketemu jenengan segera. Boleh. Jadi gini Mas Wan, saya dipindah ke Dayamurni itu pasca saya menikah ya. Setelah saya menikah tahun 2000. Jadi saya udah jadi anggota dewan kan. Jadi saya pindah. Tapi saya besarnya di, kalau orang dulu sebut Kalimiring ya, sekarang masuk Mukti Jaya. Maka saya bersekolah di SD 3 Margomulyo, dan alhamdulillah syukur kepala sekolah saya dulu Pak Haji Jumakir PH di Margomulyo sekarang masih segar bugar. Masih segar. Ya. Dan saya biasanya kalau setiap momen-momen apa saya mesti minta doa. Karena ayah dan ibu saya sudah nggak ada lagi, tinggal guru-guru saya lagi yang ada. Beliau ganti-gantinya. Beliau sudah ganti saya. Kemudian SMP-nya di SMP 1 Dayamurni kalau itu sekarang menjadi SMP 2. SMP 2 Tulang Bawang. Tulang Bawang. Gitu Mas Bapak. Dari anak petani, dari tiup Kalimiring zaman dulu, Dayamurni, yang kemudian hijrah ke tempat lain untuk mengukir apa yang menjadi cita-cita jenengan. Boleh cerita dikit ini? Ini kayaknya perjuangannya luar biasa. Saya lihat kan gini, saya masih ingat sekitar tahun 2000 dan tahun 2000-an atau tahun 90 berapa gitu. Om Edi Anwar ini menjadi salah satu manajer perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan. Ini unik menurut saya gitu loh. Dan kemudian alih profesi atau seperti apa, boleh bercerita. Simpel Mas Wawan. Tuntutan hidup judulnya. Awalnya tuntutan hidup judulnya. Jadi saya menemui dua hal. Amanah yang dititipkan oleh masyarakat dan Allah kepada saya, yang betul-betul di luar kemampuan saya. Amanah itu, baik itu secara intelektualnya nggak masuk. Nah, yang sampai katakan tadi, saya tahun 2005 itu, Mas Bapak, pasca saya selesai dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu. 2005 itu saya kan juga harus berpikir, saya harus kerja apa. Nah alhamdulillah syukur saya diberatkan, kalau antum jadi pejabat, baik-baiklah berkomunikasi dengan semua lapisan, semua komponen. Maka pasca kamu tinggalkan gedung DPRD, kamu akan mendapatkan kemudahan. Nah, saya ditawari oleh beberapa perusahaan pada saat itu, Mas Bapak. Sehingga saya putuskan saya harus ambil perusahaan perkebunan sawit. Walaupun jujur saya katakan, melihat batang sawit saja saya jarang. Nah, disitulah awal saya diberikan amanah yang di luar kemampuan saya. Tapi saya harus bisa. Tapi saya harus bisa.
Singkat cerita, saya bergabung dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo, PT Lampung Interpertiwi, kemudian PT Lampung Karya Indah. Semua ini perkebunan sawit, perusahaan perkebunan sawit. Dan saya ditempatkan posisinya adalah sebagai manajer plasma. Luar biasa. Jadi ini hubungannya Ya. dengan masyarakat ya. Rupanya bos saya ini itu dia ambil ilmu kemasyarakatan. Mantan anggota dewan insya Allah bisa. Kira-kira seperti itu. Tapi jujur saya katakan di tahun pertama saya kesulitan. Bagaimana sih budidaya sawit? Bagaimana sih ini harus mengembangkan sawit sampai dari budidaya, pengembangan sampai dengan produksi sawit. Saya harus belajar selama 1 tahun. Gitu. Dan alhamdulillah syukur hasilnya dari sana Mas Wawan. Sekarang saya melihat batang sawit aja, wah ini kayaknya kurang nih. Ini kayaknya pH-nya tinggi nih, perlu pengapuran dan seterusnya. Betul. Apa yang ingin saya sampaikan di sini bagi kaum milenial sekarang, jangan mudah-mudah mengatakan saya nggak bisa kalau itu karena sekolah saya nggak ke jurusan itu. Bohong, kemauan. Betul. Berarti termasuk saya ya. Iya dong. Nggak ada kompeten. Saya ini cuma kebetulan lebih cinta. Oke, Mas Edi, kita nanti Om Edi kita sampai ke titik klimaksnya adalah bahwa di sini kalau saya baca dari profil dengan yang saya dapatkan dari Badan Intelijensinya DMSI itu per hari ini yang pertama pernah mengikuti kursus diklat pemasyarakatan konsepsi nasional Lemhanas tahun 2004 ya. Kemudian wakil ketua PC GP Ansor Tulang Bawang pada tahun 1997 sampai 2006. Ketua DPC Partai Demokrat Mesuji 2009 sampai 2018. Ini unik. Kenapa saya bilang unik? Dari organisasi atau partai yang nafasnya Islam, keagamaan, kemudian beralih ke partai nasional. Ada nggak sih dasar-dasar khusus untuk perpindahan dari partai A ke partai B yang sudah seperti sampai dengan hari ini? Ini boleh ceritain? Ya, karena dalam falsafah hidup saya konteks berorganisasi ataupun organisasi baik itu kemasyarakatan, kepemudaan, partai politik saya tidak kenal mosi. Jadi kalau saya sudah tidak serta dengan pimpinannya, saya akan mengundurkan diri kira-kira seperti itu. Saya tunggu sampai habis masa jabatan. Waktu saya di Partai Persatuan untuk Bangunan tidak sejalan pemikiran cara mengembangkan partai ini, sehingga saya putuskan saya harus berhenti. Saya harus berhenti dengan niat saya tidak akan berpartai lagi pada saat itu. Awal itu saya akan konsentrasi. Kalau saya harus jadi karyawan sebuah perusahaan, saya harus jadi karyawan perusahaan yang benar. Tetapi Allah mentakdirkan lain, Mas Wawan. Dan saya memang nggak boleh berhenti. Saya harus berpikir untuk kepentingan orang banyak. Sehingga di era 2007 saya masuk Partai Demokrat. Kenapa pertimbangan saya masuk Partai Demokrat? Ada nasionalnya, ada religiusnya, masih ada kolerasinya. Dan saya tertarik dengan tokohnya Pak SBY pada saat itu. Kesabaran beliau seorang jenderal, tapi sabar yang lebih seorang, hampir sama dengan kiai lah gitu. Ketertarikan itu saya baca platformnya apa, kemudian saya merasa saya simpulkan saya keluar dari Partai Persatuan Pembangunan dengan baik-baik, menyerahkan KTA saya itu karena saya dibesarkan oleh partai itu. Saya minta keikhlasan pada pimpinan wilayah pada waktu itu Pak Haji Malhani Malang. Karena saya ngomong saya harus istirahat dari dunia politik, ini KTA saya. Ikhlaskan semua ilmu yang telah diberikan kepada saya supaya bisa jadi bekal hidup saya ke depan. Itu Betul. 2007 saya masuk Demokrat sampai dengan hari ini. Kemudian di Demokrat itu karena saya pernah jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Mesuji gitu. Karena saya milih dapil 6 pada saat itu pemilu 2009, saya jadi ketua Partai Demokrat itu 9 tahun. 9 tahun. Dan saya menyerah tahun 2018. Saya nggak sanggup lagi karena saya sudah balik ke kampung halaman, bolak-balik ke sana kosnya tinggi, gitu. Sementara saya udah nggak dapat penghasilan apa-apa dari sana untuk menghidupi partai. Saya ya takut partai ini nggak bisa
berkembang kalau saya pimpin dari jauh. Saya keluar 2018 saya menyerahkan diri, muscak pada saat itu saya katakan saya berhenti jadi ketua, saya nggak mau lagi dipilih sehingga digantikan oleh seorang kader. Dan sekarang ini musuhnya juga kader murni saya juga yang jadi, alhamdulillah syukur gitu. Kemudian saya pulang ke kampung sini gitu. Luar biasa. Unik kedua yang tidak sesuai dengan sekolahnya, ilmunya. Nah, ketemulah rumah sakit Asifa ini gitu. Saya masih ingat betul teman-teman semuanya, kondisi rumah sakit Asifa ini masih ada ke rumah sakit yang kemudian diambang apa ya, transisi yang luar biasa. Kemudian muncul beliau di awal-awal. Nanti kita cerita. Tapi sebetulnya beliau ini punya teman yang akrab sekali, yang sampai hari ini beliau sulit untuk berpisah atau jauh-jauh dari teman ini, yaitu secangkir kopi tatkala menumbuhkan inspirasi. Bisa aja Mas Baban ini ya. Luar biasa, emang mantap. Ini yang saya bilang bahwa transformasi politisi ke dunia kesehatan, mengelola sebuah rumah sakit dari nol sampai dengan sebesar ini, dan per hari ini merelakan jasanya kembali untuk turut membantu pemerintah mengentaskan stunting yang menjadi PR beratnya. Ini motivasi nih ya opo ini gitu. Ini gedeng menurut saya. Biasa aja Mas Wan. Kembali pada episode yang lalu saya katakan cinta harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu kemampuannya kita miliki. Sebagian kemampuan yang kita miliki kita korbankan untuk rasa cinta, rasa senang dengan kabupaten yang kita cintai. Dan tidak berlebihan Mas Wawan, saya juga perlu hidup, saya juga punya kebutuhan hidup. Tetapi setidak-tidaknya saya hanya kepingin mengukir sejarah almarhum ayah saya Abdul Latif dan almarhumah ibu saya Mas Tula. Beliau berdua membesarkan saya, selalu menitip. Saya tak pingin kamu naikkan haji kalau kamu berhasil. Gitu. Saya tak pingin kamu buatkan rumah. Saya tak pingin kamu belikan mobil. Pertama yang saya titipkan sama kamu adalah adik-adikmu, karena kamu anak tertua. Gitu. Yang kedua, ilmumu harus bermanfaat kepada masyarakat luas. Itu pesan ayah saya almarhum. Jadi dengan kondisi yang saya alami, proses perjalanan hidup Mas Wawan, saya selalu ingat pesan ayah dan ibu saya. Maka pada waktu saya dikasih amanah yang unik yang kedua, saya ulangi lagi pasca saya harus belajar budidaya sawit dan seterusnya, kembali ke rumah sakit Asifa Medika ini. Saya mengingat pesan ayah. Jadi sekecil apapun kemampuanmu, dimanapun tempat kamu berada, kamu harus bermanfaat bagi minimal di lingkunganmu lah. Gak usah muluk-muluk mau satu kabupaten enggak. Gitu. Itu yang melatar belakang. Walaupun pada fase pengambilan alih rumah sakit ini pertama, yang kalau saya katakan sudah kolek yang nggak bisa betul. Mungkin kalau saya punya teman 100 gitu, enggak 2 orang deh yang yakin bahwa ini bisa bangkit. Tetapi saya pantang menyerah, gitu, karena saya sadar betul bahwa walaupun ayah dan ibuku sudah enggak ada sekarang, doa mereka itu masih mengalir terus untuk saya. Gitu. Dan kemampuan saya ini sebenarnya bukan saya yang punya kemampuan, tetapi saya hanya bisa mengumpulkan beberapa ahli jadi satu. Saya kasih kepercayaan kepada kawan-kawan itu supaya turut serta mengembangkan usaha ini. Nah kemudian sekarang usaha ini sudah mulai bisa berjalan, walaupun nggak secepat kilat, pelan-pelan pertumbuhannya. Nah saya kepingin kembali berbuat untuk masyarakat. Ya, jadi kalau saya boleh satu, jadi saya ikut terharu karena sampai dengan hari ini pun ternyata ridho orang tua itu luar biasa.
Ini sebelum saya bahas yang lebih menarik, kalau misalnya Bapak sama Ibu Mas, apa yang ingin Om Edi sampaikan kepada beliau terkait dengan keberhasilan luar biasa? Iya, sorry Mas Wan, saya kalau udah ngomongin ayah, kalau saya sebutnya abah dan mak, kayaknya saya nggak kuat ya, karena saya betul-betul merasakan saya sekarang kehilangan luar biasa. Kalau saya pusing urusan membesarkan anak-anak dalam konteks keluarga, saya pusing ngurusin usaha. Biasanya saya selalu tidur-tiduran gitu dekat abah dan emak, pusing saya bisa hilang. Pusing saya terutama sama emak ya, sama emak saya itu, karena emak saya sakitnya cukup lama ya, sampai 8 tahun dia kena stroke gitu. Rasanya sambil saya nguapin emak itu, semua masalah saya bisa teratasi gitu. Dan makanya sampai dengan hari ini saya merasakan bahwa abah saya belum meninggal. Dan mohon maaf Mas Wan, kadang-kadang di luar nalar malam kalau saya pusing, ya Allah saya ini sedang dicoba dengan berbagai masalah mengembangkan usaha ini, dibarengi dengan berpacu saya harus menunggu membesarkan anak-anak itu sesuai dengan harapan saya dan istri gitu. Karena saya tengah malam minum, saya kok punya keyakinan ayah saya ini pasti ngelihat saya, pasti melihat saya. Ini memang kadang-kadang di luar nalar, tapi memang karena saya merasa bahwa ayah saya belum meninggal sampai dengan hari ini. Nah itu pesan saya kepada generasi muda, kepada yang kawan-kawan yang masih muda, ingat Tuhan nyata di atas dunia ini adalah orang tua. Berbanggalah yang masih punya ayah dan ibu. Saya ini nggak ada lagi tempat ngadu Mas Wawan. Nggak ada lagi tempat ngadu. Kecuali Allah SWT. Kecuali Allah, saya berserah diri kepada Allah dan seterusnya. Itu jadi, nah semangat itu saya kembalikan, semangat itu yang membuat saya tegar, untuk kalau kata Mas Wawan tadi, politisi kok malah ke dunia kesehatan. Betul, kan ini berbanding terbalik. Kan sempat gini, ini pikiran saya. Jangan-jangan mau memanfaatkan pelayanan kesehatan ini untuk mencapai puncak politisi beliau nih. Ternyata bukan, boleh cerita dulu. Iya, wajar saja dong secara publik itu. Oh ini ya gitu. Nah itu ternyata seperti apa itu? Saya pikir karena saya nggak ada jabatan ya, jabatan politik nggak ada, jabatan di kepemerintahan nggak ada. Popularitas ya, sudah cukup lah ya. Kemudian jadi RT aja enggak saya. Otomatis saya berpikir dengan cara apa saya terus serta membantu pemerintah ini. Gitu. Nah, saya punya usaha fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa enggak sih? Di samping saya mencari sesuap nasi, saya juga harus berbuat lah untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Itu kalau saya dikatakan kalau ada pemikiran Mas Wawan, jangan-jangan rumah sakit ini dimanfaatkan kata Mas Wawan untuk mencapai karir politiknya. Mungkin dia menjadi ketua dewan, bupati dan seterusnya. Kayaknya jauh dah Mas Wawan. Tapi kalau misalnya kesempatan tidak apa-apa juga. Tergantung Allah aja, tergantung Allah aja itu masalah. Jadi enggak, saya katakan enggak, karena melalui wadah inilah saya bisa berbuat kepada orang banyak. Gimana saya nggak ngerti dulu tuh stunting itu apa. Setelah saya masuk ke dalam dunia kesehatan, oh stuntingnya begini. Kan saya kan pingin juga turut serta sama pemerintah. Oh bagaimana ya ngatasinya? Apa yang kami miliki? Kami bisa menyempatkan waktu, ilmu kami, fasilitas kami turut serta. Terus kemudian ada nggak? Ini kan menurut saya nambah ya. Akhirnya setelah mendengar ceritanya Om Edi, ini kan bukan transformasi menurut saya akhirnya ya kan, bukan transformasi gitu. Tapi justru lebih mengarah gini. Ini nambah beban, gitu. Bagaimana politisinya terus tetap diukir sebagai jembatan kita menyampaikan aspirasinya masyarakat melalui partai politik. Dan insya Allah di 2024 juga akan terjun langsung ke gelanggang, ya kan? Terus kemudian nambah lagi pelayanan di bidang kesehatan. Ini kan bukan transformasi menurut saya. Ini gimana minitnya? Itu pertanyaannya, minitnya ini seperti apa? Gitu. Sehingga dua-duanya ini
dua-dua karir ini bisa berjalan mulus seperti apa? Kadang jadi kembali lagi saya katakan, yang memilih itu kan kita. Waktu punya Tuhan, tapi bagaimana ada rasa syukur sehingga kita milihlah waktu itu. Itu Mas Farhan. Jadi bagaimana saya memilih waktu saya untuk keluarga itu nomor satu untuk keluarga. Kemudian bagaimana saya harus mengontrol usaha ini. Kemudian bagaimana dari usaha ini juga harus ada dampaknya kepada masyarakat. Dan di bulan depan rumah sakit kecil ini juga akan berbuat kembali untuk melayani masyarakat. Dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk pengobatan gratis dan konteksnya, momennya adalah 1 abad Nahdlatul Ulama. Wow. Orang pasti pusing lagi. Keren. Kenapa Asifa dengan Nahdlatul Ulama? Gitu kan? Dia belum Iya. tahu kita juga bangkotan. Kenapa gitu? Ada yang teman, loh, kok Nahdlatul Ulama bang? Kan partainya Demokrat belum. Demokrat. Contoh aja saya pasang bendera Nahdlatul Ulama, tanya-tanya, ini Demokrat apa Nahdlatul Ulama? Kira-kira seperti itu. Saya Demokrat, tapi saya NU. Saya katakan begini loh, kalau ada kedekatan emosionalnya rumah sakit Asifa Medika ini dengan Nahdlatul Ulama, ya karena saya wakil ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung Barat. Apa salahnya saya berbuat untuk organisasi keagamaan saya? Kira-kira. Nah, konteks yang lebih luas, bukan hanya NU di dalamnya, tetapi saya mampu melayani masyarakat secara luas. Itu yang gitu. Jadi organisasi itu jembatan, Mas Wan. Bagi saya, partai politik itu jembatan. Nah, saya kepingin mengurangi pola pemikiran bahwa saya memilih karena partainya. Tidak. Saya harus kita robah mindsetnya. Saya memilih karena calonnya berkualitas. Ya. Dan memang sudah tahu yang diperbuat seperti Kira-kira seperti itu. Nah, di tanggal 10 nanti, 10 Maret yang akan datang, kami akan melayani lebih kurang 200 warga Nadi yang butuh pertolongan kami dalam konteks 1 abad Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Di pasar, di lapangan Peluru Bencana ini. Dan dari sekarang udah mulai mempersiapkan kebutuhan. Nah, ini kembali gini Om. Tadi kan saya bilang, oke lah, transformasi akan tetap jadi judul hari ini. Ini tadi di awal perbincangan kita bahwa jenengan baru saja terima keluhan atau curhatan dari salah satu kepala TIU di Kecamatan Tumi Jajar, kalau bisa misalnya Tumi Jajar, yaitu terkait dengan warga beliau yang sedang mengalami disinyalir itu stunting karena usianya di bawah 5 tahun. Iya. Nah ini gini, terkait dengan hal itu, sekonsentrasi apa sih Asifa yang notabene harus mikirin benefit, tapi di sisi lain juga harus melakukan satu pelayanan yang notabene itu seharusnya menjadi tanggung jawab secara besarnya adalah pemerintah dinas kesehatan dan lain-lain. Itu boleh cerita? agak susah saya menceritakan. Tapi sebenarnya mengalir saja lah Mas Wawan ya, mengalir saja. Jadi kalau di Kecamatan Tumi Jajar ini, alhamdulillah syukur program kami pada episode yang lalu yang memberikan pelayanan tambahan kepada aparatur TIU, ini rupanya sudah berdampak juga nih komunikasi kepala TIU gitu. Kalau ada warga yang tidak mampu gitu. Nah, menurut saya ngalir-ngalir saja lah, nggak ada perlu waktu khusus. Kemudian kalau bicara profit, ya pasti yang kita kejar profit. Kembali kepada apa yang pernah saya ungkapkan pada episode yang lalu, bahwa kita jangan mikir dunia aja dong, akhirat juga harus kita pikirkan gitu. Nah, kalau bicara kemampuan memilihnya ya di luar kemampuan saya. Kalaupun saya toh bisa seperti ini, itulah kekuasaan Tuhan. Itu bagaimana saya harus memikirkan keluarga saya, anak-anak saya harus terjamin sekolah ataupun pendidikannya. Bagaimana saya harus mengembangkan rumah sakit, kata Mas Wawan tadi. Betul. Kalau umur panjang rezeki ada, 2024 akan tarung lagi. Waduh, sudah di luar kemampuan itu. Tetapi karena saya terbiasa, saya yakin bahwa kekuatan Allah itu yang mengatur hidup kita. Pasti bisa.
Insya Allah itu bisa. Yang terpenting setiap hari saya harus berbuat. Contoh jadwalnya pagi ini saya bangun pagi, saya harus berkomunikasi dengan berbagai pihak. Kemudian hari ini ketemu Mas Wawan lagi. Kemudian nanti malam pada sholat Isya saya harus membuka turnamen volleyball gitu di Asri. Tapi jangan dikatakan ada unsur politik ya. Enggak berani saya kali. Karena Tio Jaya Asri punya rumah sakit, pemudanya punya hajatan. Iya betul. Turnamen volleyball 43 klub, masa iya rumah sakitnya nggak berbuat Di kampungnya sendiri. Di kampungnya sendiri gitu Mas Wawan. Wih gendeng menurut. Nah gini, di akhir perbincangan kita, karena kalau kita ngobrolin tentang komedi Anwar ini nggak akan ada habisnya, cerita beliau itu banyak sekali. Nanti dari sisi bagaimana meminit entrepreneur, nanti kita akan coba mohon waktu luangnya di lain kesempatan kita akan berbicara bagaimana meminit menjadi seorang entrepreneur yang sehingga sampai seperti ini. Kemudian yang kedua, ada 2 state yang jenengan harus keluarkan menurut saya, dan mungkin itu juga yang ditunggu secara publik. Yang mudah-mudahan di 2024 nanti jenengan nanti bisa memberikan satu contoh kepada semua yang baru-baru, politisi yang baru-baru ketika mereka terjun dalam sebuah pertempuran. Nah, kalau boleh sebagai politisi Demokrat, pesan jenengan kepada seluruh kader partai seluruhnya terkait menghadapi tahun politik dan khusus untuk masyarakat seperti apa? Nah, tutup dulu pintunya. Silakan. Kalau menurut pendapat saya, politik itu kan berjalan. Ya. Politik itu berjalan. Nah, kita harus tetap berjalan bahwa misi partai ini. Kemudian jangan pernah berhenti untuk berpikir dan berbuat untuk masyarakat. Sekecil apapun Mas Wawan, sekecil apapun. Nah, contoh saja ada masyarakat yang menanyakan alamat kepada kita di suatu tempat, kita bisa memberikan alamat yang benar, itu sudah berbuat kita dengan masyarakat. Tidak harus bagi-bagi kaos, tidak harus bagi-bagi sembako. Enggak, masyarakat kita sekarang sudah cerdas. Nah, bagi kawan-kawan, baik itu di partai Demokrat ataupun partai-partai lain, karena tujuannya sama. Partai apa saja tujuan sama, untuk menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada eksekutif itu, supaya aspirasi ini tertampung dengan baik dan terrealisasi. Ya, itu yang lebih penting. Nah, itu. Jadi kalau bicara duduk di dewan dan enggak, ini kekuasaan Allah ya tahu. Saya pernah nyalon nggak punya duit, saya jadi. Pernah punya duit nyalon kan? Jadi pernah punya duit, sisa juga nggak jadi juga gitu. Artinya gitu Mas Wawan, itu dalam konteks politiknya. Kalau saya nggak pakai konsepnya menjadi bahwa dalam hidup ini ya sudah ngalir saja. Hari ini saya harus cari sesuap nasi, kemudian di balik itu juga saya harus berbuat kepada orang lain. Nah, mungkin mungkin apa yang saya lakukan hari ini tidak tumbuh hari ini, mungkin di zaman anak dan seterusnya. Prinsipnya, kalau kabupaten ini besar, ayo semua komponen berpikir untuk membangun kabupaten ini. Sebelum saya lebih jauh Mas Wawan bicara konteks politik, saya pada hari Sabtu yang lalu saya kondangan salah satu sahabat saya menikahkan putranya di Panaraga Jaya. Kebetulan rumahnya itu di samping Islamic Center. Saya sempat berhenti mobil saya sebelum sampai lokasi itu. Saya melihat jejeran bus besar-besar. Saya lihat SMP 2 Bandar Lampung, studi edukasi. Saya berpikir, ya Allah, Pak Umar ternyata Pak Umar ini membangun, beliau sudah nggak lagi jadi bupati, rasanya dirasakan sampai hari ini. Nah, gitu. Itu loh yang dinamakan pemimpin penuh visi, visioner beliau itu. Saya ya Allah Tuhan, ini artinya Islamic Center ini dijadikan orang untuk studi edukasi. Ini luar biasa Mas Wawan. Saya mikir ya Allah, mudah-mudahan ke depan dapat lagi pemimpin yang seperti ini. Amin. Gitu. Padahal ya Islamic Center loh itu. Islamic Center bagaimana kalau ditambah lagi gitu ya, wahana-wahana yang lain.
nanti periode beliau dulu. Ini pintu saya buka lagi. Yang kedua, ini rumah sakit mahal ketika umum, ini pelayanan yang kurang bagus ketika mereka dengan jaminan kesehatan dari pemerintah dan sebagainya. Per hari ini selaku Direktur Utama Rumah Sakit Ashifa Mandika, pesannya kepada aparatur TIU, kepada warga masyarakat, per hari ini pelayanan Ashifa untuk mereka. Ya, yang pertama saya ingin jelaskan begini, Mas Wawan, bahwa kami ini rumah sakit swasta. Ya. Jujur kami katakan, kami menggaji karyawan. Ya. Pendapatan kami tergantung banyaknya pasien yang masuk sini. Logikanya, kami pasti akan mendahulukan pelayanan terbaik. Walaupun saya yakin itu tidak akan sesempurna apa yang diharapkan banyak pihak, tapi setidak-tidaknya di standar pelayanan kesehatan itu kan punya standar. Senyum, sapa, salam harus, memperkenalkan diri harus, kebersihannya harus, gitu. Walaupun kita yakin yang namanya pelayanan itu pasti ada pro dan kontranya. Yang terpenting bagi saya ini sudah standar pelayanan kesehatan. Kemudian saya ingin menitikberatkan kepada semua pihak bahwa tatkala ada pasien BPJS dalam tanda kutip diperlakukan kurang maksimal, dilayani kurang maksimal, saya katakan akan merugi rumah sakit ini. Kenapa? BPJS itu bukan membayar lamanya dia diobati. Betul. Tapi BPJS itu, klaim BPJS-nya sebuah rumah sakit itu berdasarkan diagnosa. Apa yang ditinggalkan? Nah, kalau diagnosanya tepoid, klaimnya sebatas sekian gitu. Nah, terserah rumah sakit itu mau ngobatinya sampai 1 bulan juga, ya akan klaimnya nggak akan pernah naik. Jadi sudah benar tentu kami rumah sakit swasta berpikir bagaimana caranya saya mengobati pasien ini standar pengobatan yang benar berdasarkan keilmuan para dokter kami itu, supaya pasien ini nggak terlalu lama-lama berobat di sini gitu. Karena ini juga sebagai marketing kami juga. Pasti dia akan bercerita, saya berobat di Ashifa cuma 3 hari, saya kena tipes ataupun tepoid, sehat. Saya pakai BPJS, pelayanannya bagus dan seterusnya. Itu kan bentuk marketing. Gitu. Jadi akan sangat rugi bagi rumah sakit yang tidak melayani pasiennya dengan maksimal, baik itu pasien umum, artinya yang non BPJS ataupun pasien BPJS. Nah begitu juga pasien umum, rumah sakit ini punya standar harga yang nggak bisa, yang dalam aturan nggak boleh kami semau-maunya. Wah, mentang-mentang rumah sakit swasta orang operasi sesar buat aja 20 juta, ya kena marah kita sama aturan. Jadi coba dapat. Ya nggak bisa loh gitu. Begitu juga kalau menggunakan ambulan. Wah, Bandar Lampung kita tarik aja 3 juta. Ya dimarah pemerintah daerah. Kita kan ada perdanya. Bandar Lampung itu kalau pakai jasa ambulan berapa? Nah, sekian kilometer pakai jasa ambulan berapa? Gitu. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang seperti Mas Wawan sampaikan tadi itu perlu diluruskan, dan itu saya minta dengan kawan-kawan GMSI sampaikan gitu. Karena sampai dengan hari ini masih banyak masyarakat kita yang dia punya kartu BPJS tapi dia nggak mau pakai dengan alasan takut ini nanti tidak dilayani secara maksimal. Saya katakan kalau pasien masuk ke sini dia BPJS nggak saya layani maksimal, semakin lama dia sembuh semakin rugi saya Mas Wawan. Klaimnya masalah. Klaimnya cuma segitu-gitu aja. Segitu dia masuk ruang IGD, dokter umum memeriksanya, kemudian dokter umum berkonsultasi dengan dokter spesialisnya. Dokter spesialisnya menegakkan diagnosanya ini, lakukan tindakan, diinput di SIM RS kami. BPJS sudah tahu Ashifa punya pasien nih, diagnosanya ini. Cuma sekian aja ini, terserah lu mau merawatnya sebulan, 2 bulan, nah semakin lama semakin rugi. Pasti kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Gitu. Oke. Itu Mas Wawan. Mantap, luar biasa. Baik teman-teman semuanya, ini 2 hal. Lagi-lagi saya bilang tidak akan habis berbicara dua posisi beliau di channel kita. Makanya ke depan saya ingin tetap mohon izin waktunya kembali ini Om Edi Anwar untuk mengajarkan kepada para milenial khususnya masyarakat kita bahwa anak kampung juga bisa jadi orang besar. Itu nanti baik secara entrepreneur, kalau besar benar saya nggak dibagi ya.
Ya, pesannya sederhana Mas Wawan, bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi yang selalu kita adakan 5 tahun sekali. Kata undang-undang, insya Allah undang-undang itu yang benar. Itu, jagalah persatuan dan kesatuan. Boleh beda pilihan, tapi kerukunan bermasyarakat tetap dinomorsatukan. Nah, jangan akibat pilihannya berbeda, ini terkotak-kotak. Yang biasanya yasinan bareng karena si A milih partai ini, yang si B milih partai ini, jadi nggak yasinan lagi. Nah, bodoh-bodohannya saya ngomong orang yang menjadi raja kok pendukungnya malah yang jadi ribut. Karena para politisi itu nggak pernah berantem. Saya Demokrat dengan kawan PDIP enjoy saja, dengan kawan-kawan Nasdem enjoy saja. Itu kenapa pendukungnya? Nah, jagalah dan pilih calonnya yang bukan karena uang, karena pertanggungjawaban memilih seorang pemimpin itu kita akan rasakan di dunia dan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Itu pasti, dalam Islam itu pasti, hukumnya jelas betul. Artinya pilih calon dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini yang betul-betul menurut masyarakat, kalau ini yang saya pilih, dia jadi insya Allah bisa membawa aspirasi kami. Itu yang terpenting. Ya. Masalah warna bajunya jangan terlalu dibicarakan amat gitu ya. Kalau harus sama, hari ini saya nggak bisa masuk, saya pakai kemeter. Nah, kira-kira. Oke, terima kasih Om Edi Anwar dan semuanya teman-teman JMS di Santero Jagat Raya yang lagi mimpi di angan-angan. Hari ini sepertinya harus kita sudahi pertemuan kita, dan seperti janji saya, kita akan coba nanti atur lagi jadwal ulangnya. Khusus saya mau bongkar tentang entrepreneur dengan beliau, si Raja Entrepreneur. Terima kasih, see you. Goodbye.